Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama admin dan masih dalam serial Unordinary Remake, sekarang di episode 17. Bagi siapa saja yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Dan gak pakai lama, enjoy the story. John masih heran sama Sarah yang belum jawab teleponnya. Dia berniat untuk langsung menemuinya aja. John kan udah apal dengan kebiasaannya Sarah yang lewat jalan mana ya kan. Dan tiba-tiba dia melihat ada Joker yang menyerang Sarah. John heran, kenapa ada Joker yang menyerang Sarah? Langsung teringat dirinya yang menyerang Claire di masa lalu. Sarah yang menghadapi Joker siap melawan. Ditanya sosok itu tapi gak jawab. Mereka pun bertarung. Joker palsu ini gak begitu kuat. Sarah berusaha mencari celah untuk melancarkan serangan balik. Dia penasaran apa yang John lakukan. Tapi si John itu kan Joker ya kan. Langsung hilang fokus lah Sarah. Tiba-tiba John muncul entah dari mana dan ikut melawan si Joker palsu. Melihat tingkah lakunya John yang gak konsisten membuat Sarah heran. Joker belum menyerah. Dengan sangat mudah, mereka berdua mengalahkan Joker palsu itu. Joker palsu pun dilepas topengnya. Seperti biasa seorang mitir yang menyamar menjadi Joker dan melakukan teror. Walaupun mengalahkan Joker palsu sangat mudah, tapi masalahnya sekarang makin banyak NPC yang menjadi Joker untuk meneror siapapun di sekolah. Jadi gak ada yang aman lagi nih. Sarah bingung, apakah ini yang Joker inginkan setelah bertindak menghancurkan Royal sebelumnya? John gak menjawab apa-apa. Singkat cerita, Sarah membawa Evie ke UKS. John kesal dengan Joker palsu ini. Udah pingsan ditambahin lagi dah bonyoknya dah tuh. Di UKS, seperti biasa ada Dr. Darren melihat sosok Seraphina mengingatkannya pada Layla. Kenapa bisa mirip ya, pikirnya. Sambil menemani Evie pulih, di dalam hatinya, Sarah masih belum bisa menerima apa yang terjadi. Yang awalnya orang terkuat, tiba-tiba jatuh menjadi orang terlemah. Ini adalah pengalaman yang sangat menyiksa. Sarah berusaha untuk tetap kuat karena ada John di sampingnya. Tapi setelah melihat kenyataan, baru pertama kali Sarah merasa sendiri. Selama ini John selalu berbicara tentang kesetaraan dalam bermasyarakat. Apakah semuanya nggak berarti? Ataukah John hanya berakting? Sarah menghargai sikap cerobohnya, tapi apakah ini yang benar-benar John inginkan? Kesakitan, ketakutan, dan kekerasan? Apa yang harus Sarah pikirkan sekarang? Siapakah yang bisa dipercayai? John yang sekarang bukanlah John yang dulu. Di suatu sudut di sekolah ada lagi Joker palsu yang membuli orang. Untungnya ada Remy di situ. Dia bertindak dan melepaskan topeng Joker palsu itu. Dan ternyata mereka berdua udah pernah berurusan. Joker palsu itu pernah gak sengaja nabrak rambut biru. Si rambut biru itu gak terima dan langsung ngambil PR-nya dan merobeknya. Jadi si rambut coklat ini gak terima dan balas dendam nih. Remy menengahinya. Dia menasihati si rambut biru agar menghormati orang lain. Kalau melakukan hal yang sama pasti bakal ada Joker yang nyerang. Dan akhirnya mereka disuruh minta maaf. Berpindah ke ruang jurnalis, ada anggotanya klub Isen yang mengajukan berita baru, yaitu berita tentang Joker palsu berkeliaran di sekolah. Orang ini adalah rambut biru sebelumnya yang diserang Joker. Menurut orang ini, berita Joker palsu ini akan membuat orang-orang akan paham akan Joker palsu dan waspada agar tidak terkena jebakannya. Tapi Isen menolaknya, karena imbasnya bukan waspada Joker palsu, tapi malah bakal makin banyak Joker palsu berkeliaran. Walaupun anak klub jurnalis yang lain setuju, tapi tetap aja Isen tolak. Siang itu, dia menceritakan semua kekesalannya pada Blake. Diangkat jadi ketua klub jurnalis yang sangat Isen benci.
Anggota klubnya nggak paham soal kebiasaan siswa, mereka cuma mau mempublish berita seenak jidatnya, nggak memikirkan dampaknya. Karena menurut Isen, klub jurnalis ini fungsinya nggak hanya cuma menginformasikan kejadian di sekolah aja, tapi juga harus memikirkan berita yang keluar bakal bikin kacau atau enggak. Terutama berita joker palsu. Anak klub jurnalis udah banyak yang tahu informasinya. Kalau Isen terus memaksa agar berita ini nggak dipublish, nanti anggotanya Isen bakal membencinya. Tiba-tiba ada berita vigilante atau superhero yang dibunuh Ember lagi. Kali ini namanya Spectre. Berita kali ini sebagaimana berita-berita sebelumnya, hanya memberitakan superhero dibunuh Ember. Gak ada informasi lainnya seperti ability amplifier yang dibawa Ember dan sebagainya. Tapi Isen yakin kalau media tahu lebih dari yang dipublish. Dan media selalu mengulangi informasi yang sama, yaitu Ember adalah grup pembunuh yang mengincar superhero. Artinya media ingin warganya menjauhi kegiatan superhero. Tapi kenapa tetap banyak yang melakukannya? Ya alasannya ada bermacam-macam. Tapi biasanya ya biar viral atau bisa dapat duit dari orang yang ditolong. Tapi orang-orang superhero itu pasti selalu menghadapi situasi yang tidak terprediksi. Jadi lebih baik untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Blake berpikir, pasti para superhero itu bakal lebih kuat dengan cepat daripada berlatih seperti biasa. Kembali ke sekolah, Arlo melihat ada ramai-ramai di mading. Ternyata ada peringatan joker palsu di sana. Dan gak lama, Arlo langsung nyamperin Isen tuh. Dia kesel dengan kinerjanya Isen yang gak bisa menjaga informasi ini tetap rahasia. Akibat dari informasi ini yaitu hierarki Wellstone hancur. Isen juga kesal karena dari awal dia gak mau jadi ketua. Dia udah berusaha untuk menjaga informasi ini tetap rahasia, tapi ya pada akhirnya kecolongan juga. Semua di luar kendali. Menurut Arlo, Isen sebagai pemimpin harus bisa mengendalikannya, tapi nyatanya Isen gak bisa. Ini adalah kebiasaan buruk Arlo yang selalu memaksa orang lain melakukan peran yang diberikan dengan sempurna. Padahal kemampuan orang itu berbeda-beda. Arlo gak pakai banyak bacot memerintahkan Isen menyelesaikan kekacauan ini. Kekacauan ini mengingatkannya dengan kata-kata Ray. Katanya masalah lah yang membuat kita tumbuh lebih dewasa. Singkat cerita, sore itu Arlo menemui Sarah di taman. Mereka mengobrol. Arlo bernostalgia. Dulu saat Arlo dan Sarah memerintah sekolah, ini adalah saat-saat yang terbaik. Gak ada siswa yang melewati batas. Tapi sekarang Wellstone hancur. Arlo bingung harus ngapain. Dia benar-benar baru pertama kali merasa sangat putus asa. Sarah juga heran karena sikap John gak pernah seperti ini. Sikapnya berubah belakangan ini. Sarah sadar atas ketidakkonsistensian sikapnya John itu. Tapi setiap Sarah menanyakannya, John selalu berusaha menghindar. Sekarang John gak bisa diajak bicara, jadi Sarah menanyakan ini pada Arlo. Karena Arlo lah yang membuat John berubah menjadi seperti ini. Jadi hanya Arlo yang tahu cerita lengkapnya. Dan Arlo menceritakan semuanya, dimulai dari John yang mengklaim dirinya sebagai seorang cripple, tapi gak bersikap sebagaimana seorang cripple. Hal ini membuat Arlo curiga. Arlo mengira John menyembunyikan sesuatu, dan disuruhlah Isen untuk mencari tahu tentang John. Pencarian Isen membuahkan hasil. Dia menemukan fakta bahwa John adalah seorang high tier. Arlo penasaran sekuat apa John. Sambil membuat rencana agar Sarah diskors, lalu John diajak ke lapangan Turf War. Di sana Arlo bersama Ventus dan Millie menyergapnya. Cerita selanjutnya sudah Sarah dengar dari John, tapi versinya berbeda. Arlo benar-benar kapok berurusan dengan John. Ellen juga menjelaskan betapa mengerikannya John. Dan ternyata dulu John bersekolah di SMA New Boston. Pengakuan John yang homeschooling hanya membuat agar orang-orang gak penasaran dengan masa lalunya. Dulu John merupakan king di tahun kedua. Dan di tahun yang sama dia diusir karena menghabisi teman-teman sekelasnya sampai setengah mati. Saat Arlo membawa John ke lapangan, Arlo paham kalau John itu sangat kuat. Tapi Arlo gak menyangka kalau John lebih kuat darinya. Dan yang terjadi saat itu adalah Arlo dikalahkan oleh John. Setelah kejadian itu, John selalu menyuruh Arlo di saat kapanpun tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Arlo selalu disalahkan, dipukullah, dimarahilah, dihinalah, dan sebagainya. Dan kenapa John bisa jadi Joker? Karena Arlo berhenti menuruti perintahnya. Arlo punya kualifikasi untuk orang yang dihormatinya. Seorang seperti John itu gak layak baginya. John selalu memerintahkan Arlo agar melindungi Serafina. Tapi di saat Zeke membulinya, John gak menggunakan ability-nya untuk melawan Zeke.
Dia malah ikut-ikutan terbuli dan terluka bersama Sarah. Seorang pengecut seperti itu sangat Arlo benci. Dia nggak punya hak untuk memerintah Arlo. Dan di saat Sarah diculik oleh sekelompok orang mitir, John hampir mensabotase operasi pencarian Serafina dengan menghajar Isen karena dendam pribadinya. Untung ada Evie yang bisa memberikan informasi. Setelah Sarah selamat, Arlo menceramahi John, menuntut John agar menggunakan ability-nya dengan penuh tanggung jawab. Tapi John bukannya nurut, malah menyalahkan hierarki Wellstone dan menuntut Arlo yang telah menyeretnya ke dalam hierarki. Dari situ, John menjadi Joker dan menyebabkan teror dan kekacauan di sekolah. Arlo melakukan apapun untuk menghentikannya, tapi percuma. Dan dia sekarang memujuk Sarah agar berbicara dengan John. Karena Sarah adalah temannya, mungkin John ingin mendengarkannya. Setelah mendengar semua ini, Sarah paham garis besarnya, dan nantinya Sarah akan berbicara dengan John. Berpindah ke John, dia masih heran dengan tingkah laku Sarah sebelumnya. Kenapa masih belum mau bicara dengannya? Cecil pun muncul. Dia sudah menduga kalau Sarah bakal diserang Joker palsu, karena Sarah sebelumnya adalah orang terkuat dan sekarang jadi orang terlemah. Entah tujuan penyerang itu untuk balas dendam atau cuma biar puas sudah mengalahkan sang dewi sekolah. Cecil pun menyalahkan John karena pada awalnya John ingin mengambil alih Sekorna karena nggak senang melihat Sarah yang sering dibully. Tapi situasi sekarang malah makin parah. Teman-teman Sarah yang pada awalnya selalu melindunginya sekarang malah nggak bisa karena adanya masalah Joker yang harus diselesaikan. Selain itu, menggunakan identitas Joker membuat para siswa mendapatkan keistimewaan untuk menghajar orang lain. Cecil berharap setidaknya John membuka dirinya untuk Serafina. John menolaknya, dan dia menyuruh Cecil untuk mengawasi Sarah. Berpindah ke Remy, dia mendengar obrolan orang-orang membicarakan Joker palsu yang ada semakin banyak. Dan semakin banyak orang yang masuk UKS. Orang-orang gak berani melawan karena takutnya salah satu dari Joker palsu itu ada Joker yang asli. Jadi kalau dikejar-kejar lebih baik kabur. Orang-orang semakin khawatir berada dimanapun kapanpun. Remy pun juga bingung untuk mengatasi masalah ini. Dia mulai meminta saran kepada orang-orang random. Sementara itu ada Joker lagi yang menghabisi orang. Untungnya ada Blake bertindak. Keributan ini berhasil diredam dan si korban yang dibully itu dinasehati agar mengingat-ingat kesalahannya di masa lalu. Siapa orang yang pernah dibuatnya kesal? Karena Joker palsu ini pasti punya alasan untuk menyerangnya. Lebih banyak bersikap baik kepada orang lain, maka akan semakin sedikit Joker yang menyerang. Sedangkan Joker palsu ini nggak dilepas topengnya. Nanti kalau ketahuan pelakunya malah semakin dibully ke depannya. Di tempat sepi, Blake menanyakan alasannya menjadi Joker. Dan ya, seperti biasa masalahnya. Disuruh ngerjain PR kalau nilainya jelek dan dia langsung dimarahin. Orang ini udah capek dan alasannya menjadi Joker karena agar bisa balas dendam. Selama ini dia dibully, dia nggak bisa melakukan apa-apa, pasrah aja. Dan identitas Joker adalah satu-satunya kesempatan bagi orang-orang lemah untuk membalas kekejaman orang lain. Blake paham masalahnya, dan dia disuruh nyari Blake, Isen, atau Remy kalau dipeloncoin lagi. Sepulang sekolah, makin banyak topeng Joker yang terkumpul. Sekolah benar-benar tidak baik-baik saja. Bagaimanakah menyelesaikan masalah Joker palsu ini? Jika bertindak setiap ada Joker menyerang korban, maka akan butuh lebih banyak orang. Cuma bertiga nggak cukup, butuh lebih banyak siswa rank atas seperti Sarah, Arlo, Cecil, dan lain-lain. Saat Remy berbicara dengan John sebelumnya, mereka berdua menginginkan hal yang sama. Cuma metodenya berbeda. Tapi setelah apa yang terjadi sekarang, Remy udah nggak paham lagi tujuan John. John pasti paham situasi Wilson saat ini, tapi dia memilih untuk diam saja. Tapi ya mau gimana lagi, karena John emang udah pernah melakukan hal yang sama di sekolah lamanya. Di sisi lain, Sarah lagi jalan sama Arlo. Dari jauh Cecil memerhatikannya. Di perpustakaan, Blake mencari informasi kriminal. Mau ngapain nih ya kan? Blake juga bingung ngapain nyari target kriminal. Tapi di sisi lain dia juga bingung bagaimana caranya agar bisa lebih kuat dengan cepat. Dulu saat menjadi superhero bertiga, mereka berhasil menarik perhatian Vulcan, salah satu Ember ya. Jadi Blake mau jadi superhero, tapi takut disamperin Ember. Jadi bagaimana kalau gak terlalu mencolok? Setelah menghabisi kriminal lalu cabut gitu. Ya semoga Ember gak nyamperin lah.
Cecil melaporkan ke John mengenai Joker yang menyerang Sarah. Ada 3 hari ini. Pertama, seorang low tier yang bisa diatasi Sarah sendirian. Joker kedua diatasi Cecil lebih dulu. Dan saat Joker ketiga, ada Arlo bertindak. Karena ada Arlo, Cecil pergi dari situ. Kelihatannya ini juga Arlo mulai akrab lagi sama Sarah. Dan nama John juga beberapa kali disebutkan saat mereka mengobrol. Hal ini mengingatkan John pada masa lalunya yang serupa. Temannya diam-diam mengumpulkan orang untuk mengalahkan John. John marah, kenapa Sarah malah pergi ke Arlo? Bukannya pergi ke sisi John ya kan? Padahal udah dibilangin untuk menjauhi Arlo. Ya ini Mas Cecil gak heran. Pertama, John ini masih merahasiakan Joker ke Sarah. Terus Sarah ini paham kalau dia bakal jadi target paling banyak. Jadi ke Arlo aja biar dapat perlindungan. Dan Sarah ini pasti udah tahu kalau John ini adalah Joker. Jadi lebih baik John terus terang aja ke Sarah ya kan? John gak seneng disalahin Cecil. Menurutnya, Sarah itu udah banyak musuh di masa lalu dan orang-orang yang menyerangnya ini bukan karena kesalahan John. Salah Sarah sendiri karena kehilangan ability-nya. Semua yang Sarah alami adalah kesalahan Sarah sendiri. Percakapan Arlo dan Sarah membuat John penasaran dan menanyakan lanjutannya. Tapi Cecil nggak tahu, dia nggak begitu dekat di sana. Malam itu, John benar-benar bingung. Perbuatan yang Sarah lakukan takutnya akan sama seperti perbuatan yang Claire lakukan di masa lalu. Mengumpulkan orang-orang untuk melawannya. John masih belum percaya. Dia pun menelpon Sarah, tapi gak dijawab. John murka. Kenapa Sarah gak mempercayainya walaupun setelah apa yang John berikan selama ini? Sementara itu, Blake dan Ethan mengobrol sebelum tidur. Ethan curhat karena Arlo memberikannya pekerjaan yang sulit dilakukan. Ya masalah berita Joker palsu yang tersebar ya kan. Menurut Blake, gak disebarin juga pun pasti bakal tersebar. Dan Arlo juga pernah berurusan dengan kekacauan di sekolah pas baru pertama kali jadi King. Dan dengan bersusah payah semuanya pun bisa diatasi. Sekolah saat ini kacau lagi, jadi Arlo pasti gak mau lulus dengan meninggalkan keadaan sekolah yang kacau. Dan untuk generasi selanjutnya ya yang memimpin pasti nanti Blake, Ethan, dan Remy. Maka dari itu Blake bertekad untuk menjadi semakin kuat. Ethan yang capek mah tidur aja tuh. Setelah beberapa saat, Blake memastikan lagi apakah Ethan sudah pulas atau belum. Semuanya pun sudah dipersiapkan, langsung aja ciao. Di distrik New Side, Blake menjadi superhero berniat untuk menghabisi para kriminal. Setelah siap memakai semua outfitnya, langsung aja gas. Terlihat sekelompok orang sedang menginterogasi seorang wanita. Kriminal ini bernama Lance. Dia imigran dari distrik lain, tapi kesini untuk menginvasi. Cewek ini bernama Amora. Kelihatannya dia adalah salah satu orang yang bekerja di pemerintah distrik ini. Dan BTW, seperti yang dijelaskan sebelumnya, distrik ini adalah distrik low tier, jadi pemerintah pusat gak peduli. Pemerintahan di sini itu independen. Amora ini disuruh menghubungi administrasi distrik ini agar menyerah dan menyerahkannya ke Lance. Tiba-tiba Blake dalam penyamarannya bertindak tepat waktu. Lance paham kalau orang ini adalah vigilante atau superhero. Gak pakai lama langsung memanggil bantuan. Ternyata Lance punya banyak bantuan dan semuanya menyerang Blake. Pertarungan sengit pun dimulai. Pada awalnya, Blake masih bisa mudah menghadapi kepungan ini. Tapi saat Lance menggunakan ability-nya yang merupakan getaran, jadi dia bisa membuat tanah bergetar seperti gempa dalam skala kecil. Hal ini membuat Blake kewalahan. Kekuatannya yang fokus pada bidikan yang presisi. Tapi kalau getar ya sulit ya kan. Pukulan demi pukulan berhasil mengenai Blake. Saat Blake terpojok, Lance memerintahkan semuanya untuk membunuh Blake yang lemah ini. Di saat ini, Blake mengingat alasan kenapa dia melakukan superhero ya karena lemah. Karena itu, dia gak berniat untuk kalah lagi. Di saat-saat terpojok ini, BAM!
Blake bisa mengatasi semua pengepung ini. Tersisa mereka berdua. Tinggal berdua ya udah, gampang dihabisi si kriminal ini ya kan. Lance sudah dikalahkan. Dia minta ampun biar nggak dibunuh. Karena nggak dibunuh ya minimal dilumpuhin ya kan. Amora yang bingung bersikap defensif. Gak mungkin ada orang kuat yang menolong orang lemah dengan tulus. Dia curiga Blake punya motif tersendiri. Blake terdiam mendengar itu. Ini sesuai dengan dugaan Amora. Dia menjelaskan kalau distrik ini sudah habis sumber dayanya karena ulah Lance dan butuh berminggu-minggu untuk pulih. Blake agak risih dianggap musuh. Dia menjelaskan motifnya ke sini cuma buat naik level atau dengan kata lain mau tambah kuat aja gitu. Amora nggak percaya tapi ya bebas aja. Setelah semuanya selesai, Blake menyerahkan Lance dan para teman-temannya kepada Amora dan pergi dari situ. Pengalaman pertamanya menjadi superhero sendirian mendapatkan luka yang lumayan, jadi harus cepat-cepat diobati sebelum ketahuan Isen ya kan. Dari jauh ada seorang misterius yang memerhatikan Blake. Paginya Isen udah bangun dan Blake masih beler tuh. Udah dibangunin gak bangun-bangun. Bangun woi. Dikagetin tapi males lah, skip kelas pertama.